Halo guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih dengan dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun dan kapanpun, selalu dengerin bacotannya Patrice dan Christy. Halo. Yuhu, Hola, apa hello. Ini kabar? favorit banget nih. Excited gue. Wih, Gue mau ngedumel, gue mau ngoceh, gue mau ngebacot. boleh silahkan, Udah boleh. nggak sabar nih. Oke, minggu ini topik kita itu belajar bilang no biar nggak jadi people pleaser. Mhm. Jadi, kita langsung saja. Mohon maaf. Sebelum itu kita disclaimer dulu ya, Bapak Ibu. Disclaimer. Semoga, sorry. Aku buka dulu karena gue nggak gitu hafal ya. Disclaimer. Semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing. Jadi jangan baper ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang pas, mungkin kritik dan juga saran, boleh langsung aja DM kita di Instagram @bakwanpodcast. Buka banget kritik dari kalian. Semoga kita ini menjadi pelajaran yang berarti untuk Bakwan Insiders. Terima kasih. Thank you. Thank you. Oke. Gue mau make sure dulu nih. Tadi Ya, suara lu agak-agak patah-patah. Internet lu oke gak di sana? Sekarang sih oke-oke aja ya. Oke. Soalnya tadi Iya, karena agak-agak gimana gitu. karena gue pakai LAN sih. Jadi harusnya oke-oke aja. Sekarang masih aman? Aman, sekarang aman. Cuma tadi kayak agak patah, terus muka lu tiba-tiba mengsong. Ya sudah deh ya. Begini aja kita nih. Oke, Diem. aman. Oke, aman. Alright. Nah, kita mau ngomongin belajar bilang no biar nggak jadi Nah, people pleaser. Nah, yes. kita semua pasti pernah ya di sini tuh kayak ngerasa nggak enakan. Pernah kan? Sering gitu mah. Udah capek tapi masih bilang iya just because Hmm. nggak enak nolak karena ya udah default-nya begitu. Sama, gue juga pernah di sini, jangan sedih, kita semua pernah been there, Kita done that. yes. Ya kayak yang tadi gue bilang di sini khususnya di Indonesia ya, kita ngomongin di Indonesia karena Bakwan Podcast, base-nya di Indonesia. Mhm, Di Indonesia tuh nggak enakan itu default setting, dan mhm, di baliknya itu sering ada pola people pleasing. Nah, mmm. kenapa kita bahas, hari ini, kenapa bilang no itu berat dan gimana caranya bilang no tanpa, ngerasa bersalah gitu ya. Karena Mhm. kebanyakan dari kita sudah terjebak di budaya yang kalau lu bilang no, lu jadi kayak nggak enak hati, terus kayak Betul, kepikiran, "Gue salah ngomong nggak ya?" Nah, betul. by the way, sebelum kita mulai segmen pertama kita, Mhm. gue tadi baru, sadar ngecek YouTube kita baru 32% penonton yang subscribe kita. Oh, Jadi kalau misalnya kalian suka sama konten kita, kalian, mau channel kita grow, mau kita bahas lebih banyak topik-topik yang menarik yang kalian suka, boleh dong bantu diklik subscribe di YouTube kita, iya, di bawah ini bisa langsung klik. Terus kalau misalnya kalian suka, kalian mau share ke teman kalian, boleh banget. Jangan lupa di-like juga videonya. Dan terus follow @bakwanpodcast di Instagram karena kita di sana selalu update kalau misalnya ada episode baru. Jadi kalian nggak ketinggalan. Oke, betul. thank you. Oke, thank Let's you. talk culture ya. Yes, kita ngomongin culture dulu nih. Culture dulu karena semuanya itu berawal dari Bener, culture. culture. Itu Kenapa core sih utamanya. ya, kenapa kita Oke, auto iya gitu? Kenapa oke. sih, Pat? Gue bantu jelasin ya, sedikit Mhm. kita belajar sedikit lah. Ini tuh kita belajar namanya cultural communication. Gue pas gue lagi dapet
kita dapat topik ini kayak ini yang gue pelajarin ketika kemarin S2 itu. Jadi, kenapa sih orang-orang Indonesia sebenarnya tuh nggak Indonesia aja sih, Asian. Terkhususnya kita di Indonesia itu tuh nggak enakan tuh turun-temurun rasanya. Karena sendiri itu budaya itu kolektif. Jadi kalau kolektif itu apa sih kolektivis? Kolektivis itu kayak budaya yang berkelompok. Terus abis itu mempunyai norma budaya yang gotong royong. Jadi kita tumbuh dengan nilai harmoni di atas segalanya. Itu kenapa di Indonesia cenderung susah untuk bilang tidak gitu. Karena menurut di budaya ini nolak itu sama dengan nggak sopan, mungkin bahkan ekstrimnya itu kurang ajar ke orang yang lebih tua atau yang punya posisi lebih tinggi yang minta kita mengerjakan sesuatu gitu. Karena ya tadi itu yang gue jelasin sebelumnya, nilai ini tuh datang dari kombinasi gotong royong, terus face saving, dan juga ada power distance. Di Indonesia itu tuh terasa banget gitu. Jadi kayak kalau lu disuruh ngerjain, buka laptop lu dong kalau lagi libur. Kerjain ini dong, bantu-bantu kek di kepanitiaan lah segala macem, di RT, di RW, segala macem. Tapi susah ngomong no ya karena ini gitu. Ada yang gue jelasin harmoni di atas segalanya atau gotong royong ini gitu. Untuk kalian mungkin yang belajar ilmu komunikasi pasti nggak asing kalau denger yang namanya itu Bapak Hofstede ya gitu. Nah ini kita ngambil dari dia gitu. Ada yang mau ditambahin, Neng? Silahkan. Ya itu tadi dari sisi teorinya ya. Iya. Gue kebetulan pas gue baca topik ini, gue langsung kayak I have something to tell, I have something to share. Kebetulan ini baru aja terjadi di tahun ini, terus bikin gue sadar langsung kayak, oke. Nah jadi ceritanya, ini contoh nyata ya dari pribadi gue sendiri. Jadi every time I went home, like sejak gue tinggal di sini, setiap gue pulang ke sana, ke Indo, itu selalu ada satu tempat yang harus gue datengin, menurut versi keluarga gue. Rumah orang yang paling tua lah, gitu. Let's say. Nah, padahal ketika gue masih tinggal di sana, it's not a big deal. Like gue nggak pernah yang kayak disuruh harus ke sana gitu. Pas gue di sana nggak pernah tuh digitu-gituin, ngerti gak? Terus gue yang kayak, lah kenapa? Kenapa harus? Gue bertanya-tanya dong, kenapa harus? Gue aja dulu ya biasa aja gitu. Kenapa harus tiap gue pulang gue harus bilang? Maksudnya harus update gitu di grup keluarga, harus ngomong gue pulang atau gue mau balik lagi nih ya ke Aussie. Kenapa harus gue harus ngomong seperti itu gitu. Nah setelah kejadian, jadi waktu gue pulang kemarin, gue disuruh dong kayak ke suatu tempat ini, terus oke lah, maksud gue ya udah, karena gue itu tipe orang yang apa ya, kalau gue bisa lakuin ya udah gitu. Nah setelah kejadian itu gue kayak ngerasa terganggu banget, karena bukan cuma disuruh datang, tapi gue juga diminta kayak jangan lupa ngasih lah asal aja, ngasih uang, ngerti gak? Iya. Nah gue yang kayak setelah itu gue nggak bisa ngunek-ngunek ke Anton waktu itu, karena Anton tuh lumayan
kayak ngelihat muka gue tuh udah bete, udah capek, gue habis spend, waktu sama keluarga gue, udah capek, tapi gue masih harus disuruh ke tempat itu, hari itu juga gitu, kayak, Wah, "Kenapa sih anjir?" Gue kayak pengen marah, tapi nggak bisa, ngerti nggak? iya 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 iya. Ada Akhirnya yang gue ketahan. udah nggak, gue gue harus meluapkan itu, akhirnya besokannya atau 2 hari setelahnya gue suruh adik gue ke apart gue. Hmm. Akhirnya gue unek-unek ke adik gue. Gue ngomong sama dia, kayak gue ceritain tuh, ceritanya. Gue kayak ngerasa, kok jadi semakin terganggu ya nih? Maksudnya bukan cuma disuruh datang kali ini, kayak gue disuruh ngasih sejumlah uang. Dan di kepala gue langsung kayak, if I want to share my money, I will, but lu nggak punya hak buat Maksa. apa ya, kayak maksa atau memerintah gue gitu, gue harus Mhm. kasih berapa. Mhm. Terus gue kayak ke-trigger, kayak, oh selama ini mungkin gue ngajarin orang kalau gue itu selalu iya-iya aja jadi orang. Jadi Mmm. gue nggak apa ya, kayak mungkin gue kayak kelihatan nggak punya boundaries. Dari Nah, situlah gue yang kayak, oke, iya. I need to change. Gue harus mulai Akhirnya build keti ketika lu boundaries. disuruh apa, disuruh kasih kayak gitu, lu tetap ngelakuin tapi walaupun dengan berat hati? Gue tetap ngelakuin, tapi gue bener-bener di situ gue kayak sadar, nggak bisa. Gue nggak bisa ngelakuin ini lagi. Mhm. Ini Udah ini terakhir last kayaknya. time. Ini last time dan gue mau belajar, gue bilang, gue nggak mau ngelakuin itu kalau gue nggak mau gitu, ngerti nggak? Kayak Ini karena deket gue nggak sih posisinya? Enggak lah ya, harusnya ya? Lu pas di sana sebenarnya kayak ini gitu loh yang gimana? bikin gue susah, karena ini tuh salah satu keluarga yang gue maksudnya menurut gue paling oke lah ke gue Oh. hubungannya. Oh Tapi gitu. kenapa ya lo bisa tiba-tiba kenapa lo ada kepikiran untuk mengajarkan gue seperti itu gitu. Gue Oh, kayak I gue see. kayak nggak habis pikir, jadinya ke sininya Mhm. tuh gue yang kayak, oke gue harus jaga boundaries gue harus punya batasan nih. Mmm. Kok lama-lama jadi bikin gue nggak nyaman gitu ya. Mmm. Dan akhirnya ya udah yang gue curhatin ya adik gue. Dan tadi pas gue teleponan sama adik gue yang cowok juga kayak kita bertiga ngoceh-ngoceh aja karena hari ini tuh gue kayak nggak tahu kenapa sakit kepala, stres, kayaknya gue musti kayak unek-unek gitu, kayak harus Keluarin. ngeluarin unek-unek gue, harus Mhm. dikeluarin. Ya udah, tadi gue ngomong lagi tuh ke adik Mmm. gue kayak Mhm. gini 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 gini, kayak adik gue kemarin habis jalan-jalan, terus, habis jalan-jalan terus kayak, "Jangan lupa ya beli oleh-oleh buat ini, buat itu, Mhm. buat si ini, buat si itu." Itu nyokap gue yang ngomong by the Iya. way, ke adek gue. Terus kata adek gue, "Lah ngapain nyuruh beli oleh-oleh? Kalau misalnya aku maunya ngasih oleh-oleh mah aku kasih, kalau misalnya nggak mau kenapa? Iya Emang ada iya iya, masalah?" bener. Iya dong, kayak Iya. oleh-oleh nggak perlu diminta, kalau gue mau kasih ya gue kasih, kalau misalnya nggak mau ya udah. Aduh, gue jadi inget sesuatu, iya 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 iya. Anjir. Terus iya, makanya gue jadi kayak, oke oke. Gue dari situ gue kayak belajar, oke, kayaknya tahun depan gue musti mengubah sistem gue nih. Mmm. Gue musti mengubah sistem gue dan semoga gue bisa ya, doakan saja. Amin. Ini Apa bukan pun soal gue nggak sayang sama keluarga ya, Mmm. tapi ini tuh soal kayak kejujuran gue sama kapasitas diri gue gitu. Karena Mhm. menjadi sopan itu bagus, bagus sekali, baik gitu ya. Tapi Mhm. kalau ujung-ujungnya bikin lu kayak kehilangan diri sendiri, itu bukan sopan, guys. That's overwhelming. Kalau Iya misalnya sih. kalian berusaha untuk terlihat baik, tapi kalian sendiri di dalam tuh capek, burnout, overwhelming, itu nggak Mhm. bagus. Mhm. Dan jujur ya pasti banyak
dari, Bakwan Insiders yang lagi nonton banyak yang relate gitu. Kita Ya. takut dibilang nggak sopan, Hmm. especially ya tadi kayak yang lo mention, ke orang yang lebih tua, apalagi di budaya Asia gitu ya. Kalau misalnya Hmm. orang yang lebih tua dikit aja dari kita, atau punya posisi misalnya bos kita Hmm. atau manajer kita gitu. Tapi kalau misalnya setiap kita nurut, kita dapat validation nih, kayak, "Oh lu baik, lu anak baik, feels good," gitu ya, kayak nagih gitu. Ketika lu dicap seperti itu nagih, besok pengen Hmm. lagi, tapi itulah lingkarannya gitu, circle-nya akan Mhm. seperti itu. Jadi, menurut gue ya sih ya, kurang-kurangin deh, maksudnya kalau misalnya lu udah Iya. ngerasa kayak burnout, karena gue sendiri ngerasa capek loh seperti itu. Apalagi gue, pengalaman gue juga kan, gue anak pertama dan, Ah. mmm, gue tuh tipe orang yang nggak mau pusing, nggak mau ribet, selama gue bisa lakuin, oke gue lakuin. Tapi Hmm. di situ gue ngerasa ada sesuatu yang salah ketika gue selalu bilang iya, ketika gue Mhm. selalu, setuju atau gue selalu available Iya. kapan pun, di situ ada yang salah. Karena tidak Hmm. semua orang bisa memandang itu maksudnya tidak semua orang bisa menghormati kalian dengan cara seperti itu. Ada orang yang kalau misalnya kalian selalu available, mereka jadi malah kayak kelewat batas gitu ya, kayak kurang Ya. ajar. Lu Jadi diiyain malah sama jadi mereka yang tiba-tiba kurang ngajar gak sih? iya, jadi ngelunjak loh, Heeh. gitu. Terlepas dari lo orang tua atau bukan gitu ya. Tapi Betul. iya, that that makes me so uncomfortable. Nah, Wah, hmm, oke. oke. Nggak habis Terlalu pikir pasti kan lo? ini pasti relate tau nggak lu, banyak nih pasti yang relate soal cerita lu ini. Pasti. Luar biasa nih. Huh, apakah Oke. kita mau next aja ke segmen 2? Nah, mungkin Panas dari ini. budaya nggak enakan ini ya, kebiasaan people pleasing tuh terbentuk. Dari Mmm, culture, terbentuklah, kebiasaan orang mau menyenangkan semua orang. Nah, betul. kira-kira siapa sih nih si baik yang ujung-ujungnya burnout, siapa? Siap Siapa? tentu. Siapa? Coba Pet. Oke, ciri-cirinya ya, Boleh. langsung ke ciri-cirinya aja deh, gitu. Nih buat kalian ya, ciri-ciri mungkin nggak judging, cuman mungkin sudah masuk ke indikasi-indikasi people pleaser. Atau si baik yang kelelahan ini ya, gini, capek bener ini. Yang pertama itu ya selalu berusaha bikin orang lain senang. Nah, siapakah di sini yang seperti ini? Kemudian yang kedua, yang susah menolak permintaan sekecil apapun. Hmm. Hmm. Yang ketiga, suka overthinking. Aku salah ngomong nggak ya? Ais. Dan yang terakhir, ngerasa bersalah kalau nggak bisa bantu orang lain. Nah itu, Mmm. bukannya nggak boleh bantu, cuman kan boleh juga dong kalau capek ngomong gitu, ya nggak? Ya, Yes, gitu. betul. Jangan dianggap maksudnya menjadi people pleaser ini tuh tidak berdampak guys, ya. Mmm. Karena dampak dari people pleaser ini tuh juga langsung kena ke kesejahteraan diri dan juga, circle kita gitu. Ini gue kemarin kita research juga, Mhm. itu tuh dari tulisannya Christine Carter yang dia bilang, "Why it doesn't pay to be a people pleaser." Nah, dia dari kayak mungkin dosen kali ya, dari UC Berkeley, dia bilang dampak people pleaser terhadap kesejahteraan diri dan juga relasi. Yang pertama itu ada kehilangan keaslian atau authenticity gitu. Kita jadi hidupnya tuh
nggak selaras antara apa yang kita rasain dan juga yang kita tampilin. Ya, lama-lama kehilangan sense of self. Yang kedua itu kita stres dan juga kelelahan emosional. Karena pura-pura baik itu energinya sangat besar. Otak kita tuh harus kontrol emosi, ekspresi dan juga respon. Jadinya hasilnya tuh hormon stres tuh jadi naik gitu ya. Kemudian yang ketiga tuh mengganggu fokus dan juga produktivitas kita gitu. Karena energi mental habis buat jaga image yang kita bangun gitu, biar disukain sama orang. Akhirnya kita nggak punya tuh ruang untuk fokus atau kreatif ya, gitu. Nah yang keempat, relasi jadi kurang asli. Maksudnya itu kayak orang lain tuh bisa ngerasain kalau kita nggak tulus. Kita udah sering ngomong nih dari Bakuan Podcast bahwa kita itu mesti mengeluarkan energi-energi positif karena kita attract energi-energi positif ini ya, gitu. Kita attract orang gitu. Jadi kalau misalkan lu kasih energinya yang tidak tulus, itu tuh terasa sama relasi lu, sama networking lu gitu. Jadi hubungannya tuh akhirnya dangkal dan juga nggak real lah gitu pokoknya. Karena kita nggak jujur dari awal, seperti itu. Dan yang terakhir itu penurunan kesejahteraan secara umum. Dalam jangka panjang, people pleasing, terus malah nurunin kebahagiaan dan juga kepuasan hidup. Karena kita hidup buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Sekian gitu. Bener guys, ini dampaknya nyata guys. Dampaknya nyata. Dari kelima yang Patrice sebutin, gue pernah ngerasain kelima-limanya. Wah, jadi itu dia. Ya, ini beneran ya. Ini teorinya beneran ya. Real ini mah. Gue jadi pengen cerita sedikit. Ini cuma sedikit aja sih. Gue jadi ingat saking lu ngomongin tadi, saking kita yang tiap kali berkoneksi atau bernetworking ngomong iya aja ke yang tua. Kadang jadi lupa boundaries. Betul. Gue tidak menyenggol siapa-siapa ya, tapi kalau yang malas hati itu ya kalau gue saat itu gue terganggu, zuzur ya. Saat itu gue tidak akan ngomong yang mana mantan gue. Benggo. Nah, jadi ketika gue putus, ini ada sekelompok ibu-ibu, itu tuh ada yang ngomong gini gitu. Kenapa putus? Udah balikan aja. Dia baik loh. Udah balikan aja. Dia tuh kelihatan orangnya baik. Itu nggak satu orang. Itu 1, 2, 3 orang, anjir. Ketika gue tahu lah kan bukan cerita. Saking gue yang kayak enggak lah, kan gue nggak mungkin ya ceritain aslinya bagaimana ya. Yang apa yang gue rasain, apa itu jadi bongkar aib gue gitu. Apa yang kejadian. Kalau yang penasaran, gue udah pernah share di episode yang lama kita ya, yang toxic relationship kalau nggak salah. Nah itu, lu dengerin aja di situ. Nah, sampai satu hari ada yang ngomong gini, Patrice mah nggak mau dengerin omongan orang tua. Luar biasa kata gue. Bukan orang tua lo yang ngomong ya? Luar biasa, bukan orang tua gue biasa aja. Karena ya udahlah kan, nyokap gue tuh ngerti gitu loh. Yang udah-udahan tuh ya udah aja, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Even nyokap bokap gue nggak pernah ungkit lagi semenjak gue putus. Tapi ketika gue setiap minggu ke sana, pasti dirongrong mana balikannya. Oke. Kan gue juga mau ngomong
mau gue tegesin gue kagak enak. Ya. Ngomongnya di tempat ibadah lagi. Ups. Ya udahlah. Jadi Itu berdosa. iya. Gimana tuh, berdosa apa enggak tuh ya? Kalau kayak Aduh, gitu. gue nggak tahu deh. Tapi jadinya gue tuh nahan gitu loh. Gue kesel, akhirnya ya gue berkomunitas juga seadanya di situ akhirnya. Ya Dan jadi maksudnya nggak nyaman jadi jadinya gak kan nyaman gimana? sampai sekarang loh itu. Hmm. Karena prinsipnya kalau gue pribadi, gue tidak suka hal yang menyangkut urusan gue yang terlalu personal itu diikut campurin sama orang. Menurut gue namanya relationship itu kan berdua ya, yang tahu kan berdua. Nah itu, apa namanya, gue kurang suka aja statement-statement yang seperti itu gitu. Menurut Iya. gue terlalu ikut campur dapur Iya. orang gitu. Setuju. Damn. Iya, Ya itu tuh. bahkan relationship itu keluarga kita berdua tuh sebenarnya itu juga maksudnya nggak perlu tahu-tahu banget karena hubungan kita tuh ya hubungan kita berdua gitu. Makanya gue suka Betul, ngomong betul. sama pasangan gue gitu ya. Sebesar apapun masalah yang kita lagi hadapin atau serumit apapun kita lagi berantem atau gimana, kalau misalnya lu masih mau melanjutkan hubungan ini, jangan pernah lu ada cerita apapun ke keluarga atau temen lu. Kalau misalnya lu sudah Betul. memutuskan untuk cerita tentang masalah yang sedang terjadi di hubungan kita, berarti lu nggak mau ngelanjutin hubungan ini. Betul. Karena karena prinsip gue begitu. Kalian pasti ngerti dong, maksudnya waktu gue putus sama pasangan gue gitu yang toksik. Kalian tahu ceritanya pas kapan? Pas gue udah putus kan? Udahlah agak lama itu lu udah putusnya Iya. baru lu Maksudnya cerita. selama gue ada di hubungan itu, gue nggak pernah cerita yang terlalu banyak ke kalian gitu kan? Karena memang Tiba-tiba prinsip duar. gitu. Iya. Ya itu, makanya kadang ya itu juga sih, maksudnya tidak terlalu banyak cerita ke orang lain tentang hubungan kalian itu juga perlu It's a good thing juga sih. diterapkan. Karena pertama ya, orang tuh juga capek loh ngedengerin cerita kalian. Kalau Benar. misalnya, kalau menurut gue gini ya, kalau menurut gue, kalau gue mendengar seseorang cerita tentang hubungannya, tapi dia masih ada di hubungan tersebut, lu maunya apa anjir? Kalau misalnya lu nggak nyaman, ya udah lu putus. Gitu. Betul. Kalau lu udah memutuskan untuk cerita sama orang lain, putus gitu. Jangan lu masih nyaman di situ. Iya dong. Nah, itu. Dah, Gitu. begitu dah. Kalau namanya hubungan berdua aja. Kalau Iya. lu bisa apa namanya? Lagi ribut, bisa nyelesain berdua, ya berdua Iya. aja, nggak Apalagi kita usah udah adult ya, kita udah dewasa gitu ya, udah Iya. manusia dewasa. Iya. Jadi ngomongin hubungan nih. Iya, jadi ngomongin hubungan nih. Udahlah. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Jadi kesimpulannya, kenapa sih saying no itu susah banget? Kita lanjut ke segmen berikutnya. I see. Nah, ada beberapa faktor ya. Kenapa Coba susah bilang no. Mungkin boleh di-share dulu faktor-faktor internal. Oke. Faktor internal. Pertama kita bahas faktor dari dalam diri. Internal. Yang pertama itu mungkin ada di bagian narasi ketakutan gitu ya. Iya. Contohnya apa? Kayak ketika kalian bilang no, atau ketika kalian mau bilang no, kalian kepikiran, gue egois gak ya? Gue takut nih dicap gak sopan. Atau mikir, nanti dia ngejauh gak ya? Nanti dia kecewa gak ya? Fear of rejection. Atau gue harus membuktikan kalau gue a good person.
Jadi kalian kayak nilai diri kalian digantungin sama approval itu gitu. Jadi itu salah satu faktor dari, internal. Oke. Kalian juga kayak suka overthinking, Ya. ngebayangin reaksi orang kalau misalnya kalian ngomong no nanti gimana, kayak takut gitu akan Mhm. reaksi orangnya gitu. Takut sama responsnya ya? Aku sama responsnya. Nah, Mhm. itu juga I see. terjadi juga sih di beberapa hubungan gue, eee, yang lama-lama gitu ya. Kenapa ujung-ujungnya kita tidak melanjutkan hubungan kita, karena Mhm. ada satu momen di mana gue mergokin mantan gue itu berbohong gitu ya. Mmm. Tapi pas gue nanya, "Kenapa lu bohong sama gue? Kenapa lu nggak ngomong aja?" Gitu. Mmm. Dia bilang, "Gue takut sama reaksi lo kalau misalnya gue ngomong." Gimana sih? Kalau lu berbuat kan lu harusnya udah siap ya sama Iya, konsekuensi atau respons yang terjadi gitu. apalagi kasusnya di hubungan gitu ya. Makanya Mhm. gue tuh selalu wanti sama cowok gue yang sekarang, maksudnya jangan sampai lu melakukan hal yang sama gitu ya. Kayak Mhm. mungkin gue akan marah ketika lo melakukan sesuatu atau apa pun itu misalnya, hal yang gue nggak suka gitu ya. Iya. Tapi kalau lu menyembunyikan itu akan Mmm. membuat gue lebih marah lagi, ngerti nggak? Iya itu, mending lu Gue ngomong. mending lu Betul. ngomong dulu gitu. Mmm. Urusan marah atau enggaknya, ya itu Belakangan. urusan itu resiko lu, udah Mmm. melakukan hal yang gue nggak suka. Betul. Tapi jangan pernah lu sampai udah melakukan terus lu ngumpetin. Mmm. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Temenan sama kita memang sabar-sabar ya, guys, ya. Yang Iya, pertama orang yang nggak suka kalau misalkan ketemu orang bohong seperti itu. Yang nggak bisa kedua gue ya nggak suka temenan sama people pleaser kita. makanya kita ngomongnya blak-blakan. Sangat, gitu. Gitu. Nah, coba kalau faktor eksternalnya Mmm. gimana, Pet? Seperti yang tadi gue ngomong, di awal soal budaya itu, karena budayanya yang seperti power distance, saat dan tua yang, apa namanya, yang tua harus dihormati dan bla 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 bla, jadi lingkungan sosialnya itu yang menghargai anak-anak nurut. Nah, itu kalau lu ngomong no, berarti lu tidak nurut, gitu. Yang Mmm, kedua, tempat kerjanya bias terhadap orang patuh. Lagi-lagi power distance. Soal power distance lagi yang terjadi di mostly perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, keluarga sering memuji anak yang nggak banyak protes. Yang kayak tadi di awal Christy ngomong, yang soal kita, oh pas disuruh apa, kita langsung melakukan nih, permintaan itu. Langsung dikasih validasi. Validasi, "Oh, anak baik, anak nurut, bla bla bla." Nah, akhirnya kita kecanduan sebenarnya sama validasi itu. Itu, mhm. apa namanya, faktor eksternal, gitu. Faktor eksternal tapi bisa juga dibilang faktor internal, karena kita ada kecanduan validasinya itu, gitu. Tapi ya, begitu sih untuk faktor eksternal ya. Mmm, oke. Jadi otak kita ketagihan approval atau validasi, gitu. Hah, Hmm hmm, hmm, haus akan validasi. mhm. So, kita mau kasih tips sedikit kali ya, ngajarin mungkin. Caranya Bilang bilang no. Cara bilang no tanpa drama, tanpa, eee, ocehan-ocehan Mmm, dari yang apa namanya, minta tolong itu ya. Mungkin ada mau di-share topik apa, tips-tips dari lu, Yos?
Caranya bilang no ya? Sebenarnya bilang no aja sih, gitu. Cuma nggak Eee, apa-apa. kalau dari gue kebetulan pas gue dapet topik ini, gue ada sempet baca referensi juga dari buku, Mhm. judulnya Glow Up New Mindset, Mhm. New You by Elsa Mercier. Mhm. Jadi dia ada share beberapa tips to say no. Yang pertama, mungkin kalian bisa ketahui dulu kayak prioritas kalian apa. Before saying yes to anything, Mhm. always ask yourself if you are sacrificing your needs. Mmm. If you are, kalau lo ngerasa lo sacrificing your needs, say no without hesitation. Jangan Mmm. ragu untuk bilang no. Jadi yang pertama ya itu, ketahuin dulu kalau misalnya kalian prioritasnya kalian ngerasa prioritas kalian itu, eee, apa ya, kayak kebutuhan kalian sendiri aja harus kalian relain untuk untuk hal tersebut, jangan ragu untuk say no. Yang kedua, be clear and direct katanya. Mmm. Jadi when you say no, be direct and don't beat around the bush. No, maybe or I'll see or Mmm. a simple, Ya. "No, sorry I can't," is enough. Jadi lu nggak perlu explain too much. Nggak Mmm. perlu lu bilang no, it's okay, like, "No, thank you." You don't need to explain anything. Just Mhm. one line. Jadi kebanyakan orang kayak, kalau misalnya gue bilang nggak bisa, gue harus bilang apa ya? Gitu. Mmm. Pernah nggak lo kayak ngerasa, alasannya apa ya nanti ya Iya kalau misalnya iya. gue bilang nggak mau, atau misalnya gue Mhm. nggak bisa alasannya apa ya? Kita selalu mencari alasan itu, padahal itu nggak perlu untuk kita cari gitu. Kalau lo nggak bisa, ya udah bilang nggak bisa. Apalagi kalau yang temen lu yang maksa banget nih, Mmm. ngomong aja. Nah kadang gue juga ngerasa ya, ketika Mhm. kalian ngomong no, ketika respon temen atau orang yang kalian sampaikan itu, mereka responnya malah kesel, Mmm. berarti memang merekanya aja yang salah. That's not your problem. Yes. It's their problem. Karena gue belajar di sini, apalagi di sejak gue pindah ke sini gitu ya, dan tentu culture pasti berbeda gitu ya. Dan di sini Mmm. orang gampang banget say no. Gue Iya. belajar dari keluarganya pasangan gue gitu. Mhm. Tidak semua acara keluarga semuanya bisa ngumpul loh. Mmm. Hanya acara-acara tertentu dan itu pun harus di-plan, like in advance gitu. Kayak lo harus merencanakan itu jauh-jauh hari, karena semua orang itu punya urusan masing-masing. Yes. Dan gue belajar, juga dari keluarganya dia, ada kayak adiknya atau ya adik-adiknya gitu, ada kalau misalnya nggak bisa, ya udah bilang nggak bisa, "Gue nggak bisa hari ini, hari ini gue sudah ada acara lain," gitu, "gue nggak bisa Mmm. datang." Dan pasangan gue itu salah satu yang dulunya selalu bilang yes. Mmm. Jadi dia itu orangnya sangat-sangat, dia mau damai banget deh pokoknya, yang penting gue bilang iya aja gitu. Tapi gue sempat ajarin dia juga sih kayak, "Lo nggak bisa terus-terusan seperti itu karena lo akan capek sendiri," gitu. Yes yes yes. Dan akhirnya dia juga belajar dan gue bangga banget ketika dia bilang kemarin sama, jadi adiknya tiba-tiba nelfon, mmm, kasih tahu, "Lo, kayak ngundang, hari ini ada acara," jadi itu case-nya di hari biasa, adiknya Mmm. nelfon di hari Minggu. Acaranya di hari Selasa dan dia itu harus, eee, pergi ke rumah bokapnya yang jauh buat stay di sana. Terus kayak cowok gue kayak ngomong, "Nggak bisa, gue kerja." Mmm. Terus gue si
dia juga nyebut nama gue kayak, "Si Christy juga harus kerja di sini, kita nggak bisa seharian di sana, Mhm. ikut acara kalian itu," gitu. Maksudnya gue juga udah bilang sama bokap gue, bla bla bla, gue nggak bisa. Mmm. Jadi panjang banget, itu pun harus panjang banget kayak teleponan panjang karena adiknya tuh tidak menerima jawaban itu. Kan kerja ya, anjir. Iya, terus kayak cowok gue langsung, "Apapun ya udah lu mau lu jawabannya seperti apa, gue tetep nggak bisa," dia bilang kayak gitu. Mmm. Dan gue yang kayak di background ngedengerin dia kayak, "Oke, I'm proud of you." Si Jeffrey juga overthinking lagi, lumayan susah tuh ngomong tidaknya. Heeh, Makanya gue iya. juga sama, Itu mesti PR belajar kita sih, kayaknya ya, PR kita. buat Iya, encourage gitu. dan gue juga ngelihat adiknya dia yang cowok ya, Mhm. itu satu orang yang sangat-sangat gampang untuk bilang no. Oh, Pokoknya adiknya berarti tuh dia tidak terima kalau dibilang no. bukan adiknya yang cowok, yang tadi itu Oh. adiknya cewek, Oh, yang telepon cewek, oke oke. beda beda. Jadi kalau adiknya cowok tuh simpel banget, kalau misalnya dia ditelepon, Mhm. terus acaranya misalnya mendadak gitu ya, Mhm. kalau dia nggak bisa dia bilang, "Sorry nggak bisa." Udah cuma gitu doang, kayak nggak bisa. Tapi kalau dia bisa, ya dia pasti akan datang, kalau bisa dia bilang bisa, pasti dia Mhm. datang, Mmm, ya ya, gitu guys. gitu. Jadi ya Malah yang malah orang-orang yang nggak bisa menghargai respect our choice atau maksudnya respect our decision gitu ya. mhm, Ketika kita bilang no, kalian juga harus hati-hati sama orang yang seperti itu. Hal iya kecil aja mungkin tidak bisa di-respect apalagi hal yang besar gitu, guys. iya, Entah di keluarga apalagi temen doang. Iya, mhm, itu betul. Memang paling susah sih untuk say no tuh ke keluarga, gue juga masih kayak, sih. itu butuh bener-bener butuh waktu untuk belajar bilang no. Karena di satu sisi, apa ya, gue kayak ngerasa, apalagi semakin gue jauh di sini gitu ya, ya udah gue kayak, mmm, cari damai ajalah gitu, kan gue udah jauh Mhm. di sini, sekalipun gue ke sana ya udah, ikutlah gue ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Tapi kalau misalnya gue ikutin terus, gue yang capek sendiri gitu, gue yang kayak Bener bener. energi gue tuh kayak drain banget. Jadi nggak istirahat. Betul. Yang tahu tuh Monica waktu itu pas itu gue kayak bener-bener langsung cerita ke dia karena dia juga nanya, "Lu masih lama?" Oh itu kejadiannya sebelum sebelum Tami married. Jadi Monica Iya, tuh udah nunggu di apartemen gue di lobi 3 jam, anjir. anjir, lu dari mana? Oh Ini yang gue lu dari dari Bogor, oh ya gue dari abis Bogor, sebelum terus kita rekaman ya? Besokan iya, abis kita golf ya? Iya bener sih? pokoknya pas pas Monica malamnya itu dia nginep, karena Oh besokannya iya. kita mau itu kan acara wedding. Mhm mhm. Terus gue udah bilang padahal kayak, "Monica udah di apartemen." Terus mereka yang kayak nggak ngegubris, ngerti gak lo? Kayak, Oh, "Ih, bete gue udah kesel juga banget." say. Gue bete, Mhm. udah bete banget. Makanya gue pulang-pulang pas Monica ngeliat Monica kayak, sorry banget." Oh iya iya. Oh, Jadi nggak gila, enak ya kayak gitu ya? kan? Jadi Aduh. kayak, ah, ini orang bener-bener sampai Anton tuh sempet kayak gini, Anton pas ngelihat muka gue yang nggak enak, dia tuh yang kayak, "Lo yakin mau ke situ? Maksudnya kita nggak bisa alasan gitu," dia bilang, "kita nggak bisa alasan untuk nggak ke sana. Maksudnya lu Mhm. pura-pura sakit aja gitu." Paginya nih? Enggak, pas
pas kita masih di Bogor itu, jadi kejadiannya tuh kita pergi ke Bogor dulu kan sama Anton dan Iya. keluarga gue itu. Mhm mhm. Nah, mereka nyuruh gue abis pulang dari Bogor itu rencananya hari Rabunya mau ke tempat Mmm. itunya gitu. Mhm mhm. Tapi tiba-tiba ini ngomong nih, kayaknya kita ke sananya hari ini aja sekalian," gitu. Kayak bener-bener dari Bogor ke sana langsung. Terus gue yang kayak, "Oke." Terus Anton kayak ngomong, "Lu nggak apa-apa beneran? Mau gue bilang nggak lu sakit?" Terus gue bilang ke dia, "Nggak bisa. Dia tahu kalau gue sakit." Kayak gimana. Terus gue bilang aja, akhirnya gue bilang ke Anton gini, "Ya udah nggak apa-apa kita ikutin aja kemauan mereka hari ini, abisin, maksudnya selesain urusannya, dan abis ini gue nggak mau ke sana-sana lagi," gitu. Maksudnya udah, Mmm. ini liburan buat gue Mhm nggak mau mhm. diatur-atur lagi, gue bilang. Udah. Iya makanya abis itu lu ke Bandung segala macam bla 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 ya. Iya. Makanya gue jadi kepikiran gara-gara digituin gue yang kayak, ya udahlah gue kalau mau pulang gue nggak usah bilang-bilang. Pulang aja udah. Pulang aja, tiba-tiba nongol, tiba-tiba pergi, bodo amat. Iya Gitu iya kan. iya. Jadi kayak bikin guenya jadi makin kelihatan kurang ajar, bodo amat sekalian deh kurang ajar. Again, bukannya bermaksud kurang ajar, cuman kan kalau kayak Iya, gitu-gitu kan kita juga ada urusan lain gitu iya, loh. I'm Bu protecting myself. Gue mu kayak, apalagi kayak Yosi, kayak kita, kayak gue juga gitu. mmm, Tiap harinya tuh mungkin mau ke mana-mana tuh udah di-planning dulu, apalagi konteksnya liburan. mmm, Setiap harinya tuh udah ada itinerary-nya gitu. yes. Ya begitulah guys ya kehidupan gue. Oke, gue kasih sedikit saja tips untuk teman-teman yang susah bilang no. Silakan. Yang pertama, kalian tuh harus be honest to yourself, be honest to others. Bilang aja, "Maaf ya, aku nggak bisa bantu sekarang." Atau mungkin ini sopan kan? Kalau misalkan Sopan, diajakin pergi segala macam terlalu gitu-gitu, sopan. "Makasih ya guys udah ngajak, cuman gue hari ini tuh butuh istirahat, gue capek banget dari kemarin." Udah, gitu. Yang kedua, gunakan I statement atau fokus ke diri sendiri, ya, bukan ke orang Mmm, lain. Misalnya lu nggak iya, diajak ke mana atau gimana gitu, lu ngomong aja, "Aku hari ini tuh lagi fokus ngerjain yang lain nih," gitu. Jadi bukannya menolak seperti, "Ah, lu ganggu banget sih," gitu, kan itu kan nggak sopan. Again, kita di sini itu untuk menghindari drama, drama yang lain. Jadi ya udah, gue lagi ngerjain yang fokus satu hal ini nih, boleh lain kali aja nggak? Gitu. Yang ketiga, sama kayak Yosi punya, jangan over explain, karena lu nggak ada kewajiban buat ngejelasin alasan alasan lu apapun itu, gitu. Satu kalimat cukup, "No, terima kasih," gitu. Kemudian, yang terakhir dari gue itu, eee, nada bicara atau mungkin cara bicara lu bisa asertif aja atau mungkin lebih ke to the point, jujur dan datar, udah titik, gitu. Jadi orang pun segen ngelihat, apa namanya, ketika mau ngajak lu lagi atau mungkin ngajaknya tapi mungkin kali ini tidak maksa ya, gitu. Memang nolak itu bukan berarti kasar. Kadang itu cara paling sehat untuk tetap baik ke diri sendiri dan juga ke orang lain, guys. Jadi tidak apa-apa untuk menolak. Nah, mungkin, tips yang tadi Christy dan juga gua sebutin bisa coba dipakai gitu. Kalau mungkin soal urusan kerjaan tiba-tiba malam-malam, apa namanya, belum bisa bales dan juga urusannya nggak urgent, diemin aja, jangan mmm, dibales, jangan iya, digubris. Karena
namanya orang kadang ada 2 hal nih, yang orang kalau lagi kerja itu ngehubungin lu malam-malam. Yang pertama mungkin memang dia takut lupa besok, tapi harusnya ada disclaimer ya, "Oh, lu nggak usah bales, chat gue nih, besok aja, karena gue takut lupa aja hari ini," gitu. Yang kedua emang workaholic aja orangnya. Jadi dibanding elu mengikuti workaholic-nya dia dan capek, mending udah lu mute aja orang itu ya, gitu. Jadi jangan urusan kantor 8 to 5 aja. Di luar itu kalau nggak urgent nggak usah dibuka, gitu. Ya, Kasihani diri kalian sendiri, kalian butuh istirahat, guys, gitu loh. betul. Untung di kantor gue ada aturan. Jadi waktu gue masuk tuh direkturnya ngomong ke gue, "Di sini tuh kalau kamu nggak wajib ya untuk balas chat di luar jam kerja. Apapun Ada seperti itu perusahaan? seurgent apapun itu, kalian tidak wajib untuk membalas chat tersebut. Kecuali emang kalian mau, ya udah nggak apa-apa, kalau kalian mau gitu." Kayak konteksnya kemarin, gue udah schedule konten gitu ya misalnya. Terus tiba-tiba, oh ternyata ada masalah nih sama si talent yang kita upload gitu ya. Dan dia kayak mempermasalahkan tempat bekerja dia yang ada kita tulis di kontennya itu. Oke, berarti di-take down. Ya udah, kalau kayak gitu, ya udah mau nggak mau gue take down gitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya nggak, maksudnya kalian ngerasa itu bisa ditunggu sampai hari Senin gitu ya, Iya iya iya. ya silakan balas di hari Senin. Apa kayak mungkin kerjaan kayak gue juga, kan gue kerjaannya PR ya. Ada beberapa, apa namanya, mungkin isu-isu atau mungkin, masalah-masalah yang harus diselesaikan gitu. Kalau memang sifatnya urgent, gue pasti akan selesaikan di luar jam kerja juga, Iya. gitu. Kalau misalkan sifatnya bisa gue hold sampai besok, ya besok aja gue kerjain, ngapain dipaksa musti malam ini, nggak akan gue gubris, gitu. Makanya kita sepakat di tim gue juga akhirnya sepakat gitu orang-orangnya bahwa untuk tidak menjawab permintaan yang tidak urgent sebenarnya, bisa dilakukan besok. Di malam hari, jadi kita semuanya tutup HP kalau ada yang nge-chat dari gitu. Oke, kita aja kali ya hari ini ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Gue sebelum nutup, gue tutup dengan cerita deh. Ini ada Oke. cerita menarik. Gue baru, ngelihat kemarin sih. Ini ada Mhm. salah satu temen kantor gue yang punya anak. Mhm. Eee, jadi kemarin itu gue nggak tahu apakah ini cuma di sini doang, Mhm. karena gue tahu seluruh dunia itu panas kemarin. Panas. Ngerasa panas nggak kemarin? Oh, Panas banget cuaca gitu. cuaca. Mhm. Iya iya, panas banget di sini juga. Di sini panas banget juga. Kemarin tuh Mhm. sampai 30 derajat di sini. Padahal ini lagi Mmm. spring. Wow. Dan minggu ini nggak ada yang 30 derajat, paling tinggi 20 something gitu. Dan Mmm. kemarin tuh aneh banget. Mhm. Ternyata memang Panas banget. karena kuda api. Ini menyambut tahun kuda api nanti tahun depan. Jadi tahun depan Oh, akan selalu panas, akan wah, musim panas. Jadi bersiaplah. Nah, waduh. itu bukan cerita yang mau gue sampaikan. Jadi kemarin itu kan lagi panas-panasnya ya. Terus temen gue ini anaknya ngomong ke mamanya. Mhm. 1 hari sebelum kemarin itu berarti hari Senin ya? Kemarin Mhm. tuh hari apa sih? Kemarin hari Kamis dong, Sang? Oh, berarti hari Rabunya. Oh. Hari Rabunya anaknya ngomong gini, mmm, "Mama, aku besok nggak mau sekolah ya," dia bilang Mhm. gitu. "Ah, kenapa? Kenapa nggak mau sekolah?" Mhm. "Karena panas banget," dia bilang. Mhm.
hari ini tuh panas banget. Terus aku ngedenger orang-orang dewasa tuh ngomong bahkan besok bisa lebih panas lagi. Dan lo tahu kan kalau misalnya panas itu emosi gue jadi nggak stabil. Dan memang ini anak punya masalah kalau misalnya lagi panas, dia selalu marah-marah gitu. Jadi Oh. ada hubungannya lah sama emosinya dia. Mhm. Dan anak itu tahu, maksudnya tahu, kondisi dirinya itu kalau misalnya dia panas, dia akan marah-marah. Dia Aware bisa banget dia dong. aware banget dan dia Mhm. ngomong, "Kalau misalnya gue marah-marah terus, mood gue Mhm. jadi nggak enak," dia bilang, "apalagi Mhm. nanti weekend gue mau spend waktu sama bokap gue," karena, ini case-nya mereka pisah ya. Pisah. Mhm. Apalagi nanti weekend, bokap gue mau ngajak gue main dan lain-lain. Gue nggak mau mood gue tuh jadi nggak bagus. Dia bilang gitu. Itu anak kecil umur masih kecil banget ya? Masih kecil banget? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun, 4 tahun? Udah Kayaknya sekolah tapi kan? udah sekolah. Oh, udah Kayaknya kelas 1, 2 something deh. Oh ya masih 5, 6 tahun lah. Masih kecil, pokoknya masih kecil. Terus pas gue ngedenger cerita itu kayak anak kecil aja bisa tahu, bisa aware dan dia bilang nggak mau loh, kayak bisa bilang nggak mau. Dan gue ngelihat temen gue sebagai seorang ibu gitu ya. Coba kalau misalnya orang Indonesia, Hmm? mama Indonesia, "Kenapa nggak mau sekolah? Alasan aja ya." Langsung cowet. Ya kan? Terus gue belajar kayak terus temen gue tuh mendengarkan anaknya gitu. Mhm. Oke, ya udah hari ini istirahat aja gitu. Mhm. Karena anaknya tuh aware dan dia bangga sama anaknya karena anaknya bisa menyampaikan kalau dia tidak mau melakukan hal tersebut gitu. Dan itu Mhm. alasannya make sense, karena Iya. sebelum anaknya menjelaskan itu, dia nanya dulu gitu kayak, "Kenapa? Ada alasan yang kuat gak buat gue kasih jawaban iya?" Gitu. Mhm. Dan anaknya menjelaskan yang dengan cara seperti itu dan menurut gue itu kalian perlu belajar dari anak umur 4, 5 tahun, bisa seperti itu tuh hebat loh. Kayak Hebat kalian hebat. bisa menyampaikan apa yang kalian mau, kalian tahu Mhm. apa yang kalian mau, Mhm. gitu, tanpa ha tanpa harus takut kalau, apa ya, kalian dipandang seperti apa gitu sama orang-orang Mhm. sekitar kalian, Betul. gitu. Jadi stopping people pleasing, bukan berarti lo berhenti jadi orang baik. Lo tetap baik kok biarpun Mhm. lo bilang no gitu. Saying no Ya. doesn't mean you're a bad people, Heeh. gitu. Baru aja tadi kita ngomong ya, ini anak berarti mencontohkan sesuatu yang dia love, apa namanya, mencintai diri sendiri gitu ya. Mmm, Karena dia tahu kalau misalkan dia, apa namanya, harus masuk sekolah dan melakukan, apa namanya, panas terus marah-marah, itu akan berdampak ke orang lain, iya. gitu. Dan gue pas ngedenger cerita itu, gue yang kayak, "Wow, wow, this kid is amazing." Like, dia tahu, dia ngerti, dan dia paham apa yang akan Hmm. terjadi kalau dia tetap melakukan itu gitu. Ya ya. Good Oke, adek. Mhm. gila, hebat hebat, hebat banget sih. Nah, mungkin refleksi sedikit kali yang buat yang kalian yang udah nonton sejauh ini, kapan terakhir kalian bilang iya, padahal udah ngerasa berat banget nih? Nah itu. Nah, itu terakhir cerita gue yang tadi. Nah, coba kalian yang ada ngerasain, coba komen di Komen di bawah. bawah. Yes. Nah, kapan juga coba diinget-inget, kapan terakhir lo bilang enggak? Terus ternyata ya udah hubungannya baik-baik aja, nggak ada masalah. Komen di bawah. Komen di Coba. bawah. Kita punya Oke, challenge ada challenge nih? challenge Oke, sedikit-sedikit. Coba silakan. kalian di minggu ini bilang no ke suatu hal yang kecil aja.
di minggu ini. Jadi nanti ketika udah ngerasain bedanya, langsung laporan lagi, komen di bawah. Komen di bawah. Sharing gimana rasanya bukan pertama kali sih, rasanya bilang no, gitu. Oke, bisa ditutup aja. Alright, thank you so much guys for watching, yang udah dengerin dari awal sampai sekarang. Kalau misalnya ada topik-topik tertentu yang kalian suka dan mau kita bahas di episode-episode selanjutnya, boleh banget komen atau share ke IG kita di @bakwanpodcast. Jangan lupa follow juga @bakwanpodcast. Semuanya ada di bawah nih. Kalau misalnya kalian penggemar platform Spotify atau atau Apple Podcast yang nggak suka nonton video gitu ya, kita juga ada di available di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa juga subscribe di YouTube kita, follow Instagram kita, dan tag teman kalian yang perlu dengerin ini. Tag teman kalian yang selalu bilang iya, padahal dia udah capek banget mukanya gitu. Kasian ya, kasih denger. Oke, mungkin itu aja kali ya. See you in the next episode guys, bye. Bye.